148, kemudian bertanggung jawab, kemudian dipercaya, leader dan manajerial. Ini semuanya benar dan semua adalah merupakan kunci dari kata kepemimpinan. Ini luar biasa. Saya beri tepuk tangan buat Bapak dan Ibu sekalian. Artinya Bapak dan Ibu memang sudah mengenal yang dimaksud dengan kepemimpinan. Nah, kita lihat kata kuncinya. Pertama, kalau bicara tentang pemimpin adalah aktivitas. Memengaruhi siapa? Orang lain, mengerahkan upaya untuk mencapai tujuan, memotivasi, kemudian individu sifatnya memotivasi setiap siapa yang dipimpinnya. Kalau dari kasus sekolah yang tadi saya ceritakan, yang saya ceramah itu, menurut saya kekurangannya di sini mungkin. Individunya, ya, dari individunya. Jadi keep in touch terhadap anak itu kurang. Sehingga mereka merasa tidak ada orang yang membimbing. Kemudian kalau kata kepala, kata kuncinya ya aktivitas juga, tapi melaksanakan fungsi organisasi dia. Jadi kepala itu sifatnya tugas dari atas, dari atasan kepada bawahan. Biasanya otoritas resmi seperti kepala sekolah kan ditugaskan oleh Kemendiknas misalkan, ya dinasnya, oleh dinasnya. Kemudian wakil kepala sekolah misalkan oleh sekolah, jadi oleh otoritas yang ada di bawahnya itu kepala. Kemudian ada kepatuhan, ada sanksi, ada rasa takut. Orang melaksanakan atau respeknya karena takut, ya, karena ada sanksi kalau tidak patuh, ada tuntutan. Biasanya dipakai untuk kelompok, seperti wakil kepala sekolah itu kan kepemimpinan untuk kelompok di bidang kesiswaan, guru-guru yang terikat juga dengan masalah-masalah kesiswaan. Kemudian sifatnya perintah atas bawah dan aturan kekuasaan. Ini beberapa kunci supaya Bapak terbayang ketika pemimpin itu apa? Ya ini, memengaruhi orang mencapai tujuan. Tapi kalau kepala apa? Ya hubungannya dengan fungsi organisasi, atasan bawahan dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kepemimpinan atau saya sengaja ini pakai yang Arab-Arab karena biasa saya presentasi banyak yang pakai Inggris-Inggrisnya. Tapi sekarang saya pakai yang Arab-Arab biar Bapak-bapaknya perhatian. Tapi ada Indonesianya kok, jangan takut di sebelah sini. Al-Qiyadah, An-Nasyat Al-Khas Bil Qudrah, ya, kemampuan khusus dengan aktivitas yang memiliki kemampuan khusus untuk at-ta'thir bil akhirin, memengaruhi orang lain. Ini namanya qiyadah, kepemimpinan. Wa taujih juhudahum nahwa ahdafi muhaddadah. Mengarahkan semua tenaganya kepada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Itu namanya pemimpin. Jadi pemimpin itu sebetulnya dia menggerakkan, mempengaruhi, kemudian pencapaian tujuan, targetnya itu. Ya. Kadang-kadang sang pemimpin itu tidak peduli juga dia dengan organisasi, menjadi kepala dan lain sebagainya. Kalau dulu saya pernah nonton film Cina, Raja Wali atau Putri Raja Wali atau apa, itu ada namanya Tiobuki, dia memimpin pergerakan, tapi giliran untuk menjadi emperornya, untuk menjadi khalifahnya, untuk menjadi pemimpinnya, dia mundur, malah kembali ke hutan. Orang lain yang menjadi pemimpinnya. Di Indonesia juga kan gitu banyak yang memimpin pergerakan, tapi giliran kepemimpinan misalkan Soekarno ya dan Hatta misalnya. Ini pemimpin. Jadi kadang-kadang dia tidak peduli dengan organisasi, tapi dia memengaruhi, menggerakkan. Yang penting tujuannya terbentuk. Nah kalau kepala aturannya dari seperti ini. Kalau yang kepala ini dia. Kalau kepala itu bahasa Arabnya riyasah atau presiden ya. Ar-Rois. Itu nasyatul khas bimubasyarati mahami wadoif at-tandim. Aktivitas melaksanakan fungsi organisasi. Kemudian di situ ada sultoh ar-rosmiyah, ada kekuasaan ya, bersandar pada kekuasaan yang di atasnya. Kemudian ada halaqah ar-rosmiyah bainar rois wa mar'usihi bi hukmin mansibihi ar-rosmi. Hubungan antara kepala dan bawahan yang dipimpinnya sesuai dengan jabatan. Kemudian ada al-awamir fi hududis sultan, ada perintah-perintah, ya, ada perintah-perintah, ada maklumat-maklumat sesuai dengan bidang kekuasaannya. Kemudian ada kewajiban, ada tuntutan untuk dilaksanakan,
Kadang-kadang diterima dengan takut. Jadi kepemimpinannya diterima dengan rasa takut oleh yang dipimpinnya. Kemudian diberlakukan terhadap kelompok, itu namanya kepala. Maka seperti wakil kepala sekolah misalkan kan terhadap kelompok yang ada di bawahnya. Ada di situ guru, ada siswa, dan ada juga mungkin wali siswa serta masyarakat. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu, itu tadi riasah. Nah, ada perbedaan antara pemimpin dengan perilaku kepala. Ini ada bedanya. Kalau rois, kepala ini, yadfa wa ya'mur, memotivasi dan menyuruh. Kemudian ya'tamid ala sultah, bersandar pada kekuasaan. Menimbulkan rasa takut, yastash'irul khauf minal mar'usin, dan selalu mengatakan saya. Jadi dikit-dikit saya gitu, kayak saya. Kemudian merumuskan kesalahan. Jadi kalau orang tuh dilihatnya, kelihatannya tuh kamu kelirunya aja, jadi bukan jarang benernya. Dan kadang juga suka menimbulkan cacian, mencaci orang. Kamu gimana sih, dan begitu seterusnya. Ya'rif kulul ijabat. Seakan-akan dia selalu tahu atas segala jawaban persoalan. Ya janul amal ka'arisah. Pekerjaan jadi bencana kadang. Bagi yang melaksanakannya, karena ya itu tekanan-tekanan tadi. Kemudian yuwajihul juhda al-fardi, ya, berjuang secara individual, jadi diri sendiri. Kemudian yasna kulal ahdab wal muadalat, dia menetapkan segala sesuatu, tujuan atau apa itu atas dasar penilaian individunya. Kemudian selalu mengatakan idhab, pergi, go. Jarang dia mengatakan mari kita pergi gitu, here we go, itu enggak, jarang. Nah, tapi kalau pemimpin dia lebih halus, Pak. Yudarib, ini kalau itu mendorong dan memerintah, kalau pemimpin itu melatih dan memberi advice biasanya. Ya'tamid ala thiqah bin nafsi, dia bersandar pada kemampuan dirinya dan kemampuan yang dipimpinnya. Jadi tidak hanya diri sendiri, tapi mengajak mereka yang dipimpinnya itu untuk yang memiliki kemampuan untuk sama-sama memikirkan pencapaian tujuan. Yufajjirul hamasah fil mar'usin, menimbulkan semangat antusiasme bagi bawahannya. Kemudian bahasanya juga beda, Pak. Kalau pemimpin itu selalu mengatakan nahnu, kami, antum, ya, kalian, kami dan kalian. Tapi kalau tadi kepala sekolah ya kepala maksud saya. Kalau kepala itu ana aja berpikirnya saya. Kemudian yahilul muskilat, berusaha menyelesaikan masalah. Kemudian selalu meminta dan berkonsultasi dengan bawahannya. Yastashir wa yatlub an-nasihat. Selalu berkonsultasi dan minta nasihat, minta pandangan. Jadi mengajak, karena mengajak untuk bekerja. Kemudian yahilul muskilat, menyelesaikan masalah. Yastasir, sudah. Yaj'alul amal wa ka'annahu mubarat. Jadi pekerjaan yang diarahkan oleh pemimpin itu bisa melahirkan kompetisi. Tapi kalau yang tadi melahirkan bencana, aduh tugas saya numpuk segini misalnya gitu. Harus tunggu, besok harus selesai. Oh itu kan bencana bagi orang itu. Gila nih orang gitu. Ya, kemudian berikutnya yupajirul amal al-jama'i, menjadikan pekerjaan sebagai perlombaan, menggelorakan kerja kelompok. Jadi kerjasama itu dijunjung tinggi. Yatlubu ta'awun minal jamaah, mengajak kerjasama dari kelompok yang dipimpinnya, kemudian juga mengatakan mari bekerja. Da'na nadhab, mari bekerja, mari kita jalan. Tidak pergi gitu kan. Biasanya kalau pemimpin gambarnya kalau kepala gambarnya gini, kepala presiden kepala negara gitu. Tapi kalau pemimpin mestinya gambarnya yuk gitu. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, ini ya sejumlah informasi tentang kepemimpinan. Pak Ustadz, Ya, Pak Ustadz. Ya. Sebentar Pak, ini kuis dulu Pak. Bapak dan Ibu silakan ke Mentikom lagi. Lihat di HP ke Mentikom lagi, kita kuis. Ada pertanyaan yang harus diisi.
Silakan nanti tulis namanya. Kalau sudah pada siap masuk, saya akan hitung waktunya 45 detik untuk menjawab. Kan tadi masih di Mentikom kan Pak ya? Oke. Mulai, udah siap? Belum. Udah Tom? Ininya lewat puter dulu, saya jadi bingung. Ya, tulis namanya di situ, kemudian nanti kita hitung waktunya, baru start. Kalau udah siap semua. Udah siap? Udah 23 orang masuk. Saya akan coba hitung. Tulisnya di mana Pak Ustadz? Nanti belum Pak, nanti saya buka. Belum ya Pak Ustadz namanya? Belum. Yang penting masuk dulu, tulis nama dulu. Di mana namanya nggak tak? Kalau sudah masuk akan ini muncul. Silakan. Masukin kode lagi Pak. Yang tadi masih. Pilih yang paling tepat konsep waka sekolah menurut Bapak. Waktu 41 menit ke depan, silakan. Pilih yang paling tepat, jadi Bapak memilih saja. Pak, ada gambar bola. Waktunya udah habis. Ya. Waktunya sudah habis. 19 langsung dulu ya. 9. Ini jawabannya. 48 bener di mana sih? Yang nggak jawab nggak dapat gelas. Pemenangnya adalah 48 Sunarmi 78 19 932 Siti Nurjana, 930 Elsa. Yang paling cepat yang menang. Apa nih? Masukin nama. Nama siapa? Nama Bapak. Ini Sunarmi. Lihat ya di papan. Iya sih, nggak apa-apa latihan. Bukannya yang betul bukannya biru Bapak jawabnya. Warnanya. Yang jawaban betul warna biru bukan? Iya, tapi dia langsung kena skor ini. Selamat ya. Tadi mah bisa udah. 950. Oke, terima kasih. Bentar lagi lah. Oke. Selesai kuis kita. Silakan tadi yang mau komen silakan. Nah, itu biar interaktif Pak ya. Jadi saya bicara kali-kali Bapak nulis gitu. Sambil hiburan. Silakan Pak. Tadi yang mau komen silakan. Pak, tadi nggak bilang kita harus standby di menti.com, jadi tadi keluar lagi. Itu aja Pak, Arabnya kan kami kan nggak semua ada harkatnya Pak. Itu aja. Yang Arabnya itu kan ini saya sampingnya saya kasih apa namanya terjemahnya ya. Itu hanya untuk mengenalkan saja bahwa hal-hal seperti itu ya referensi kita bisa saja ngambil dari bahasa Arab. Dan ini emang sengaja saya untuk ke belakang ke bawah juga banyak di presentasinya bahasa Arab, terutama saya kasih tahu juga kepada Bapak dan Ibu bahwa apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya tampilkan, ada beberapa rekomendasi saya di beberapa seminar internasional yang saya sampaikan. Artinya saya tidak hanya berbicara di hadapan Bapak-Bapak untuk ide-ide seperti itu, tapi saya sampaikan juga. Nah, sebetulnya ini Bapak, itu tadi sekedar penjelasan apa tentang PowerPoint saya.
Jadi kepemimpinan wakil sekolah itu memadukan antara status dan tugas kepala dan pemimpin. Status dan tugasnya sebagai kepala, berarti kan tadi dengan segala kewajiban dan lain sebagainya, urutan asal atas bawah, dengan segala tugas-tugas dari atasan atau dari aturan atau kebijakan. Yang kedua adalah kepemimpinan, di mana ada tugas mendorong, mengajak, ada menyeru, memotivasi, kerjasama, minta advice, dan lain sebagainya. Sehingga dengan dipadukan antara fungsi sebagai kepala dengan fungsi pemimpin, insya Allah kepemimpinan menjadi sangat baik. Kepala yang memimpin, ada kebijakan atau aturan, ada menggerakkan, memengaruhi, dan mencapai tujuan. Kan target daripada semua tugas adalah sebetulnya pencapaian tujuan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, ya kuis lagi. Ada kuis lagi Pak, silakan Pak, dikomenti lagi Pak. Selalu kode ya. Kodenya masih tetap yang tadi, Bapak kalau masuk biasanya nggak diminta lagi Pak. Ini selalu minta ini. Kodenya 91487819 tetap. Ya, setiap mau bergabung harus minta. Ya. 91487819. Kalau udah siap, kita coba. Apa yang termasuk lingkup digital? Tuliskan, silakan. Waktunya habis. Nah, ini jawabannya. Dan pemenangnya Ada. Pemenangnya Siti Nurjana. Kemudian di bawahnya Nuryani. Di bawahnya Bapak Sunarmi, Dwi, Fieni Juliawati, Wiwin, Ruslan, Sugeng, Hari Priyatna, dan Idris. Oke, itulah dia pemenangnya Siti Nurjana. Ya, tadi yang dimaksud dengan digital, jawabannya yang benar adalah yang tertinggi itu internet diantaranya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, era digital itu sebetulnya dimulainya sih sejak awal, tapi baru masif digunakan di masyarakat itu tahun 1990-an. Dulu ada namanya pager. Biasanya segede korek api yang suka ditempel di ini tuh. Nanti itu ada komunikasi satu arah. Dia menggunakan digital. Ada operatornya kalau nggak salah di Jakarta dulu, di Jakarta Pusat. Jadi kalau kita mau memanggil misalkan memanggil Ibu Indri misalkan, kita pesan ke Ibu Indri nomor pager sekian supaya datang ke rumah. Tapi si Ibu Indri nggak bisa nolak.
dia harus datang saja begitu. Nah, itu pager, sekarang udah tumbang. Karena apa? Karena waktu dulu HP itu cuma bisa pakai telepon, nggak bisa dipakai SMS. Nah, setelah ditemukan digital dengan pengiriman numerik ke angka dan huruf itu, akhirnya HP digabungkan dengan bisa menerima atau mengirim SMS. Maka pager tumbang, HP menjadi laku. Nah, kemudian pada tahun 1997-an mulai internet digunakan secara masif di seluruh dunia. Ya, itu baru. Kalau di Indonesia awalnya dari telepon instan itu yang lambatnya minta ampun dicolokin ke kabel telepon. Kemudian di HP mulai GPRS. Itu awal internet masuk HP, kemudian sekarang seperti yang Bapak dan Ibu rasakan. Semuanya serba aplikasi. Ibu-ibu mau belanja juga pakai aplikasi, beli telur setengah kilo, beli apa nanti datang. Yes. Mau manggil mobil, tulis aplikasi, daftar aplikasi Grab bisa datang. Dan semuanya serba aplikasi. Ya mudah-mudahan kehidupan pribadi kita tidak pakai aplikasi gitu. Ini apa asru ar-raqmi, jadi era digital. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu, al-ilam ar-raqmi fil alam, fi amaini. Ini presentasi saya kemarin yang di Malaysia. Bahwa jumlah digital di dunia sekarang itu, jumlah manusianya Pak, 700. Belum ada printer, Mas. Ya. Oh, 7,8 miliar. Pak Eka. Udah. 7,8 miliar. 7,8 miliar manusia di dunia ini, ya termasuk yang kena COVID segala itu. Kemudian habis warnanya atau rusak? Kemudian rusak. Jumlah HP 5,22 miliar yang pakai HP itu. Yang pakai internet 4,66. Ini tahun 2021. 4,66 miliar yang menggunakan internet. Yang menggunakan media sosial 4,20 miliar. Artinya termasuk kita dan anak-anak kita, ya itu semua sudah betul-betul digital. Perilakunya, kehidupannya sudah digital. Bayi saja udah bisa video call ya Pak ya. Cucu Bapak kan suka video callan sama Bapak itu. Dadah. Itulah era digital. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang terjadi kita lihat. Yang memakai Facebook tuh 2,74 miliar Mustahdim Nasyid. Mustahdim Nasyid itu active user. Active user sejumlah 2,74. YouTube 2,291 miliar Mustahdim Nasyid. WhatsApp 2 miliar, termasuk kita nih. Instagram 1,2 miliar Mustahdim Nasyid. Itu media digital dalam realita, al-i'lam ar-raqmi bil waqi'. Kemudian penelitian di Amerika, jadi orang Amerika itu mengaku 80% my children watch video on YouTube. 80%. Yang mengaku tidak, dan ini kebanyakan kulit hitam, no, my children does not watch video on YouTube. Yang 1%-nya baina-baina, tidak memberikan ini. Kemudian apa lagi yang termasuk digital Bapak Ibu? Ada video hasbat tolab. Video hasbat tolab itu video on demand, di mana kita bisa ketinggalan acara, kita bisa menonton dengan demand ya, seperti di IndiHome dan lain sebagainya. Kemudian sekarang banyak itu ada mola, ada macam-macam, bisa nonton bola dan lain sebagainya. Semuanya berbayar, semuanya jualan aplikasi. Kemudian televisi juga sudah termasuk digital. Indonesia baru sekarang melangkah pada digitalisasi televisi. Kemudian radio juga sudah mulai digital, sudah lama. Dulu di Indonesia dijual device-nya itu
khusus penerima radio digital, tapi dari seluruh dunia bisa ketangkap, itu bagusnya. Kemudian ada barnamij awit tatbik, berbagai aplikasi, kemudian game. Nah, ini dia untuk anak-anak SMP, apa ini masalah game ini sekarang mungkin juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, inilah kenyataannya Bapak dunia digital. Kemudian lantas apa yang bisa kita lakukan? Manuhawil. Apa yang bisa kita lakukan? Hidup pada era sekarang sangat tergantung pada media komunikasi digital. Kemudian karenanya besar komunikasi digital, maka lembaga pendidikan kayak sekolah apa menurut saya memiliki tugas tambahan. Kesiapan dalam memperlakukan media atau alat digital bagi anak-anak, bagi masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ya. Kemudian pendidikan budaya digital, mereka harus tahu apa budaya digital, kemudian nanti penanaman budi pekerti dengan merubah mindset. Sementara ini anak-anak kita mungkin lebih banyak menjadi pasif atau konsumtif user, pengguna digital yang pasif. Jadi hanya membaca aja status-status orang dan lain sebagainya. Nah, ini harus dirubah mindsetnya supaya menjadi aktif user, menjadi pemain dalam misalkan bermedsos. Apa? Ya pesan-pesan baik, statement-statement baik, status-status baik itu yang di-share, foto-foto yang baik itu yang harus kita arahkan penggunaannya. Sehingga apa dari konsumtif kita rubah menjadi produktif. Kalau saya di sini dengan guru-guru saya menyarankan supaya mereka aktif menulis status, tapi dengan status-status yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk men-scroll status-status yang tidak baik supaya bisa tertimpa oleh status-status yang baik atau foto-foto yang baik yang sangat bermanfaat untuk pendidikan. Kemudian langkah berikutnya adalah diperlukan kampanye media. Ya, bahasa Arabnya apa? Ad-da'wah ila mukafahatil umiyah al-i'lamiyah. Jadi usaha untuk memerangi buta media. Ini harus menjadi salah satu program kita ke depan. Dan itu menjadi menurut saya tanggung jawab tanggung jawab dari lembaga pendidikan. Ini yang saya sampaikan dalam seminar internasional bulan Juni yang lalu. Rekomendasi saya pada seminar itu perlu fil mustaqbal ayyakuna hunaka tandim ad-darat at-tadribiyah fi ta'amul ma'a wasaitil i'lam. Perlu adanya aturan berhubungan dengan media digital terutama dalam keluarga. Kemudian perlu upaya menyeluruh dalam merumuskan pendidikan anak di era screen dan menyisipkannya pada kurikulum pendidikan. Berarti kan kalau di dalam kurikulum, dalam pengajaran, ya kita harus sedikit-sedikit selalu mengarahkan bagaimana menggunakan media yang baik. Tadi dengan merubah mindset tadi. Atau juga dengan membuat berbagai kegiatan siswa yang sesuai dengan era sekarang. Kemudian bisa penerbitan buku grup atau ya semacam nasyarat, booklet dan lain sebagainya dengan tema misalkan pedoman keluarga di era digital atau era screen. Kemudian membuat pedoman dalam penggunaan medsos. Bisa juga membuat disiplin aturan sekolah dalam penggunaan medsos misalnya begitu. Ini hal-hal yang harus diusahakan. Masuk lagi ke Menti Bapak, nih kodenya tetap 9148 7819. Silakan masuk lagi ke Menti dengan kode ini. Tuliskan apa rencana Anda berdasarkan informasi. Tadi singkat saja. Jadi tadi kan saya dengar dari Bapak-Bapak, mudah-mudahan siang ini tidak ada tugas. Dari saya tidak ada tugas, Pak. Cuman tugasnya ini. Tugasnya ini semuanya nanti bisa di-share hasilnya sama Bapak-Bapak. Jadi dengan kuis, dengan inilah tugas kita. Masuk ke menti.com. Gunakan kode 9148 7819. Silakan tuliskan. Ini sudah ada yang masuk dari Bapak sekalian. Tuliskan apa rencana Anda berdasarkan informasi tadi. Singkat saja. Nah, sini sudah ada 3. Sudah ada 3.
Silakan, saya pikir walaupun tampil tidak akan memengaruhi, karena ini sifatnya kreatif saja. Saya minum dulu. Bapak-bapak juga boleh santai mau minum atau gimana, silakan. Sudah ada 9 yang masuk. Sudah ada 16 yang masuk. Ada 18 yang masuk. Ada 20 yang masuk. Ada 22 yang masuk. Itu dia yang sudah masuk 25. Mengingatkan siswa keuntungan positif. Semua yang sudah dikirim akan terlihat scroll di layar. Ada 25. Menjadi tauladan dan motivator, terus belajar. Rancang siswa dapat menggunakan alat digital. Banyak belajar dari internet agar tidak ketinggalan. Jadi macam-macam ya Pak, berdasarkan informasi tadi, apa yang akan Bapak lakukan, dirancang, ini macam-macam. Menjadi pemimpin yang baik, aktif menggunakan medsos untuk kebaikan, mempersiapkan diri untuk tetap mengupgrade diri mengikuti perkembangan. Luar biasa. Sudah 27 yang masuk dari 38 peserta. Sudah 8 sekarang.
Oke, ada 28, kita anggap cukup. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Siapa yang dipimpin oleh Bapak dan Ibu sekalian? Ini masih ada lagi satu beberapa pertanyaan yang merupakan bentuk penugasan kita. Pertama, diri kita sendiri, itu yang kita pimpin. Yang kedua, sesama guru, orang yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Ya, mulai dari ibu kantin sampai kepada penjaga pintu. Kemudian siswa Anda, wali siswa Anda. Nah, terus ke Menti lagi. Ada pertanyaan. Tetap di depan HP, ke Menti, kita lanjut. Sebutan yang paling tepat bagi anak Anda. Silakan memilih. Sebutan yang paling tepat bagi anak sekolah menurut Anda, silakan dipilih. Ya, selesai, habis waktunya. Ini hasilnya. Murid 2 orang. Pelajar atau pembelajar. Kemudian siswa 3 orang. Yang 18 peserta didik 18. Tapi saya katakan sebagai keliru. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu. Hasilnya Nuriani. Ini pendatang baru. Pemenangnya Nuriani 2517 nilainya. Oke, kita lanjut. Murid artinya orang yang memiliki kemauan. Ini istilah untuk sebutan kepala sekolah, siswa pada sekolah pada zaman dulu. Entah kenapa tiba-tiba berubah menjadi peserta didik. Mari kita lihat, mari kita analisis. Siswa itu apa? Siswa itu artinya murid atau pelajar dalam kamus ya. Kemudian pelajar anak sekolah, terutama pada sekolah dasar. Kita lihat dalam bahasa Arab, tolib. Artinya penuntut. Thalibul ilmi, penuntut ilmu. Bukan penunggu ilmu, atau pencari, atau muta'alim yang mempelajari. Atau bahasa sekarang yang terbaru, pembelajar. Dalam bahasa era pendidikan abad 21, pembelajar sebetulnya, bukan lagi peserta didik. Jadi, a person who is studying at school or college, itu namanya learner, ya, pembelajar. Jadi, ada beda sebetulnya greget daripada pemilihan istilah atau sebutan untuk siswa ini. Kalau saya sendiri lebih memilih kata murid karena berarti orang yang memiliki kemauan, ya, yang memiliki kemauan. Atau bolehlah kalau anak didik kan menjadi objek. Tapi kalau murid yang memiliki kemauan, ini mempunyai motivasi yang luar biasa dari sebutan. Kan nama itu sangat menentukan. Sekarang kalau peserta didik, seseorang disebut peserta itu who take part in activities. Orang yang melaksanakan suatu dalam sebuah kegiatan atau orang yang berpartisipasi. Namanya berpartisipasi, Bapak bisa aktif, bisa pasif. Jadi kalau muridnya tidur aja ya itu mungkin definisinya tadi siswa sebagai peserta didik. Tapi kalau murid itu orang yang berkemauan, mestinya kita ajarin saja mereka, kita kenalkan dari segi nama, dari segi sebutan, insya Allah bisa memotivasi. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita berikan definisi yang baik untuk siswa kita, ya boleh dengan misalkan sebutan murid atau pembelajar.
Kalau pembelajar itu di dalam era sekarang ini dalam istilah peta jalan pendidikan itu pembelajar Pancasila namanya. Itu kalau pembelajar itu memang diharapkan di situ dia aktif. Yang namanya belajar itu memulai sesuatu atau mengetahui sesuatu sejak dini, ya, dan terus berjalan. Kemudian karakter dan kecakapan yang dibutuhkan pada abad 21, maksudnya di era digital ini, kalau di dalam UNESCO kan disebutkan ada learning to know, mengetahui, learning to do, mampu melakukan, learning to be, siap untuk menjadi, dia menjadi apa, gitu kan. Kemudian learning to live together, belajar untuk bisa hidup berdampingan bersama-sama, ukhuwah. Nah, kemudian ada beberapa berarti komponennya itu digital literasi tadi. Apa namanya digital literasi itu? Melek media ya. Kemudian life and career skill, kemudian learning and innovation skill. Nah, ada di sini penunjangnya ada information, media, kemudian ya tadi yang diarahkan. Ya, harapan saya tadi yang setelah mendapat informasi itu dari Bapak dan Ibu akan merancang sebuah kegiatan itu. Kemudian juga di sini beberapa skillnya adalah flexibility, inisiatif, leadership, social skill. Itu anak-anak yang harus kita siapkan untuk bisa mencapai itu. Cross culture, jadi mengenal budaya, produktivitas, kemudian accountable, dan lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Jadi belajar yang tiada henti. Ini kan masalah-masalah mental. Masalah-masalah mental berarti harus terinformasikan kepada anak didik kita. Kemudian ini karena waktu sudah mulai agak ini, maka berbahagialah jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Karena apa? Karena dia orang yang bertanggung jawab dan diberi kesempatan serta bisa berperan aktif di dalam mencetak para siswa kita. Misalkan dari keorganisasian, itu saya sebutnya pramuka dan OSIS, misalkan wawasan Wiyata Mandala, ini sudah ada materinya sendiri, pramuka sudah ada, dari segi kepemimpinan, anak-anak dilatih, semuanya ini efektif meningkatkan HOTS, ya, Hages Order Thinking Skill, atau Maharatut Tafkir al-Ulia. Nah, bagaimana kita menginventarisasi? Medsos, membuat status, fotografi, video, film pendek, desain grafis, meme, quotes, grup medsos, dan lain-lain. Ini bisa kita lakukan untuk mengembangkan anak didik kita di era digital. Nah, sehingga mereka tetap bermedsos tapi lebih terarah. Ilmu komunikasi, teori komunikasi, kemudian pesan dan lain sebagainya, website dan blog, memiliki website, atau anak-anak diarahkan untuk mengisi konten website, penggunaan media, pedoman penggunaan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini semuanya inventarisasi persoalan yang bisa dijadikan kegiatan oleh kita sebagai pembina kegiatan siswa di sekolah ketika berhadapan dengan era digital. Nah, ini saya kasih contoh beberapa hal, ini bahan presentasi saya untuk di Turki besok. Ya, pertama misalkan Munaddomatut Thalabah, jadi musyawarah OSIS, kemudian membaca kitab, ini contoh saja, membaca Qiraatul Kutub al-Marji, membaca buku-buku referen, ini dalam bentuk workshop, kemudian Stadium General dalam bentuk workshop, di sini ada lomba drama, ini antara kelas luar biasa, kalau dikasih perlombaan lomba drama 1 bulan mereka berlatih itu pikirannya pasti jalan. Memilih judul, membuat skenario, memilih pemain, semuanya itu adalah dalam rangka mengembangkan HOTS-nya anak-anak. Kemudian ini saya coba besok tanggal 16 kita menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab online. Narasumbernya dari mana? Ini narasumbernya dari Saudi Arabia, online, dan saya dapat gratis itu. Jadi dia dengan senang hati siap menjalankan. Ini besok kita tanggal 16 akan melaksanakan. Kemudian kita menyelenggarakan juga pelatihan pembuatan film dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh kegiatan yang bisa kita buat. Bakti sosial luar biasa Bapak Ibu. Bakti sosial, masyarakat terhibur, anak-anak juga terhibur, merasa berarti, dan juga creative thinking-nya muncul. Nah, ini pemberian produk karena di pondok, ini membuat majalah dinding, semuanya adalah creativity. Ini Bapak Ibu lihat, ini rak sepatu ya. Rak sepatu yang ini tuh dibuat dari kaso sisa-sisa. Saya menilainya itu adalah intaj, kreatif, atau hasil cipta karya anak.
Nah, kalau yang ini ibtikar. Ini kita mereka pesan ke tukang las untuk dibuat rak juga. Kalau ini hasil kreativitas, kalau ini hasil inovasi. Kreativitasnya sudah ada, diinovasi menjadi lebih bagus. Nah, kemudian di sini membuat workshop bagaimana menulis teks muhadharah misalkan. Ya, semuanya bisa kita lakukan, apalagi di sekolah. Misalkan pelatihan menulis PowerPoint yang bagus untuk SMP dan lain sebagainya untuk anak-anak kita, sehingga mereka keluar itu betul-betul sudah piawai menggunakan media sosial. Bapak-bapak, kalau mereka punya keahlian yang bagus, insya Allah mereka dalam pikirannya juga akan positif dan akan selalu berpikir untuk berbagi yang lebih baik. Cuman sayang ini waktunya. Kemudian perubahan mindset ini bisa dibaca sendiri dan nanti. Yang tadinya kita dalam bermedsos itu menjadi user yang konsumtif, maka kita rubah. Jadi kita dengan adanya medsos, kita memiliki media, kita yang mengarahkan, kita yang menulisnya, kita yang menerbitkannya. Jadi bukan konsumer tapi produser. Sehingga konten-konten yang baik boleh saja misalkan anak-anak dimintain tugas untuk menulis konten yang terbaik yang dia upload di media, di akun medianya, dan nanti akan menjadi terbiasa mereka untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya curhat di medsos, apalagi bully dan lain sebagainya. Itu dengan arahan-arahan dari kita sebagai pembina mereka. Kemudian ini yang akhir, lihatlah diri Anda pada mereka. Memimpin itu nikmat karena Anda orang pertama menentukan perubahan. Maka usahakan terus belajar, tadi sudah ada ya. Dengan memimpin Anda sedang belajar banyak hal. Kita akan lebih kreatif. Tidak salin tempel program yang dulu, harus berpikir selalu baru. Harus berpikir selalu baru, berikan hal-hal baru, pengetahuan baru, model kegiatan juga baru, jangan ikut-ikutan terus yang dulu. Ya, apalagi di era digital ini dalam hitungan minggu sudah menjadi. Ya contohnya gini lah, kita punya baju di-upload, kemudian besok pas kondangan di-upload itu lagi, pas penataran baju itu lagi yang di-upload ke foto, kan udah kebosanannya padahal penggunanya jarang. Artinya sangat cepat sekali perubahan pengetahuan di dalam era digital ini. Bangun network dan pelihara. Ya, tadi yang saya jadikan pembicara dari Saudi Arabia itu hanya ketemu dalam forum seminar, kemudian kita chatting. Kemudian saya tanya ada ahli bahasa Arab apa tidak, langsung dia bilang hadir, saya ahli bahasa Arab, saya ahli di bidang ini, saya tawarkan workshop, dia siap. Ini besok untuk kali yang kedua. Itulah model kegiatan era digital. Jadi kita tidak berpikir, kita ambil ahli dari manapun. Saya pernah ngambil ahli peserta dari Pramuka dari Australia untuk diskusi dengan anak-anak. Itu bisa sekali. Bapak dan Ibu di sekolah Bapak dan Ibu bisa sekali. Ya, kalau mau mengadakan pelatihan kan ada alumni SMP itu cari yang memang dia punya dedikasi dan memang bagus, itu menambah semangat anak-anak. Cari dari alumni. Tadi kita pelatihan itu dari sinematografi, dia sinematografi, dia kameramen di beberapa perusahaan film, kemudian dia alumni, dia datang ke sini siap menawarkan pembuatan sinematografi, ya kita fasilitasi. Jadi alumni itu potensial buat Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bangun mindset yang baru, kemudian untuk era digital coba arahkan kegiatan kepada kebutuhan siswa di era screen. Membuat workshop, penggunaan media digital, sisi positif, negatif, dan begitu seterusnya. Ini semuanya nanti saya akan share ke Bapak-Bapak di grup. Ini beberapa quote saya, nanti bisa dibaca. Di antaranya menggerakkan anak didik untuk belajar lebih penting daripada capaian nilai ujian. Itu di antaranya. Jika Anda memikirkan kemajuan murid Anda, berarti Anda pendidik. Hanya yang memiliki ilmu yang bisa berbagi ilmu, dan hanya yang memiliki pengetahuan yang bisa berbagi pengetahuan. Artinya kita memang menjadi long life learning ya, long life learner. Ini sebetulnya ada menti lagi satu kali sebagai tugas akhir. Silakan diisi. Habis itu selesai deh kalau yang tadi diisi. Kini Anda telah sukses sejak awal. Kalau kita sudah bisa merancang, memilih yang baru, membuat kegiatan, sebetulnya kesuksesan sudah ada di tangan kita 90%. Sisanya tinggal menunggu. Ya. Jadi kalau kita sudah kreatif,
sudah mau menjanjikan yang baru, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap anak, kita sudah sukses. Yang kita tunggu tinggal waktu pelaksanaannya. Itu selamat dan sukses. Tapi ini mohon diisi dulu sebelumnya yang ini, silakan. Kegiatan yang paling mendesak untuk dilakukan setelah pelatihan ini, membangun mindset siswa, baru 1 orang. Silakan yang lain, habis itu kita selesai. Saya mohon pamit, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan sharing yang disampaikan pada siang ini ada manfaatnya buat Bapak, buat kami juga. Dan mudah-mudahan termasuk amal soleh yang bisa kita laksanakan. Ya. Ini ada 7 yang sudah masuk. Silahkan yang mau mengisi, kami persilahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon pamit dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sudah dicatat terus. Terima kasih Pak. Asik, Pak. Itu tetap bisa diisi ya, pollingnya tetap masih bisa diisi, silakan. Iya. Terima kasih atas materinya, Ya, saya Bapak Taufik. mohon pamit semuanya. Iya. Terima kasih Terima Pak Haji. kasih Pak Terima Kiai. kasih Pak. Yo, monggo Materinya. Pak Kiai. Pak Kiai kata. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya ya.